Oke, untuk membuka podcast kita kali ini, aku mau tanya ke kalian. Pernah nggak sih kalian dengar yang namanya fase kepunahan massal? Hah? Kepunahan massal? Apa itu? Masa pada nggak tahu sih? Jadi, fase kepunahan massal itu adalah fase di mana bumi sangat banyak kehilangan spesies-spesies fauna maupun floranya dalam waktu yang tergolong singkat. Oh, berbicara tentang topik ini, aku baru saja membaca teks narasi tentang masalah ini. Ceritanya sih dalam bahasa Inggris. Mau aku ceritain nggak? Oke, boleh ceritain aja. Oke, jadi intinya, once there was an ignorant and premature 18-year-old boy named Oliver Kingsley, who was bored one night. As he was looking around the mansion in which he lived, he found the grand library of his estate. As he walked in, he explored the library with amazement. When he explored the room, he discovered his father's office. In curiosity, he went in and spotted a large bestiary. As his attention was fixated on the book, he opened random pages of the bestiary, stopping at a page discussing about a fat, hairy bird. All of a sudden, the family butler came into the room. When Oliver inquired about the entry, the butler explained that the bird Oliver was referring to is called the dodo bird. The butler mentioned that it went extinct not very long ago due to the actions of humans. After hearing this, Oliver for once showed some concern over anything other than himself and his ignorant life of festivities. As Oliver returned to his room, he cannot help but rethink how he can selfishly live and act only upon his best interests, meanwhile knowing that fellow animals are going extinct because of his and his fellow humans' very same choice to live in ignorance and self-centeredness. Berarti dari cerita yang sudah kamu ceritakan tadi, aku bisa mengambil kesimpulan bahwa kepunahan spesies-spesies fauna maupun flora yang ada di sekitar kita sebagian besar adalah akibat dari ulah manusia yang dengan egoisnya merusak habitat-habitat fauna maupun flora tersebut. Tapi aku kurang setuju sih, karena buktinya belum terlalu kuat dan belum akurat jika hanya dalam satu kejadian saja. Aku punya ide, gimana kalau kita mencari bukti yang lebih akurat dari sebuah penelitian. Kebetulan, aku sudah membuat penelitian sederhana tentang penyebab kerusakan keanekaragaman hayati. Wah, ide bagus tuh. Aku mau tahu dong proses dan hasil dari penelitian sederhananya. Oke, aku mulai penelitian ilmiah ini dengan hasil observasiku, yakni negara Indonesia merupakan negara yang memiliki sangat banyak jenis keanekaragaman hayati dan Indonesia disebut sebagai pusat dari biodiversitas. Ini dikarenakan oleh kekayaan hayati Indonesia meliputi 10% dari jenis tanaman berbunga, 12% dari jenis mamalia, 16% reptilia dan amfibi, 17% dari jenis burung, dan 25% dari jenis ikan yang ada di dunia ini. Dan saat ini, penurunan sumber keanekaragaman hayati sedang terjadi. Dari hasil observasi tadi, rumusan masalah yang aku ingin cari adalah mengapa spesies-spesies fauna maupun flora di Indonesia banyak sekali berkurang. Lalu, aku temukan sebuah hipotesis, yakni kerusakan dan kepunahan beberapa spesies keanekaragaman hayati di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia. Langkah pertama adalah menentukan 3 daerah yang akan diambil data keanekaragaman hayatinya. Dengan luas daerah yang dipilih adalah 5 kali 5 meter. Dari ketiga daerah tersebut digolongkan menjadi berikut. Daerah pertama berada sangat dekat dengan daerah tinggal manusia, jadi dalam radius 500 sampai 1 km. Daerah kedua berada sedikit lebih jauh dari daerah tinggal manusia, jadi dalam radius 3 km. Dan daerah ketiga berada lebih jauh lagi dari daerah tinggal manusia dalam radius 5 km. Setelah itu, langkah kedua adalah mengamati dan mengambil data mengenai jumlah jenis organisme yang ada di daerah-daerah yang sudah ditentukan tersebut. Lalu hasilnya dicatat dan dibuatlah grafik. Dari hasil grafik ini bisa dilihat bahwa semakin jauh dari daerah tinggal manusia, semakin banyak jenis keanekaragaman hayatinya. Berarti yang bisa aku simpulkan dari penelitianmu tadi adalah ulah manusia merupakan penyebab utama hilangnya spesies-spesies keanekaragaman hayati di Indonesia. Di antara lain adalah dengan merusak habitat para spesies-spesies ini tinggal untuk dijadikan lahan pertanian, perkebunan, ataupun hutan industri. Lalu, pencemaran tanah, air, dan udara akibat aktivitas manusia yang menyebabkan banyak zat berbahaya dan mencemari lingkungan hayati, seperti belerang yang merupakan zat non-logam yang memiliki konfigurasi elektron terluar 3p4, berada dalam periode 3, dan golongan 6a dalam tabel periodik. Zat-zat seperti itu yang bisa mengganggu kelancaran sebuah ekosistem lingkungan hayati.
Dan juga manusia banyak melakukan eksploitasi tumbuhan maupun hewan secara ilegal, serta pembukaan lahan secara terbuka oleh manusia. Kalau seperti itu, aku jadi punya ide untuk mengurangi atau setidaknya meminimalisir kepunahan dari spesies-spesies keanekaragaman hayati di Indonesia. Gimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan pengembangan dari ilmu bioteknologi. Aku baru aja membaca sebuah teks laporan hasil observasi yang membahas tentang pengembangan ilmu bioteknologi untuk pelestarian keanekaragaman hayati, di mana bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk makhluk hidup. Namun sebenarnya, ilmu ini juga bisa digunakan untuk membantu proses pelestarian keanekaragaman hayati. Dalam hal ini, kita bisa mengandalkan kemampuan bioteknologi sebagai sarana optimalisasi biodiversitas Nusantara untuk mengatasi penurunan kualitas lingkungan. Di mana bioteknologi pun sekarang sudah mulai berkembang ke bioteknologi modern, di mana lebih cepat dalam melakukan penelitian karena peralatan yang digunakan sudah lebih canggih sehingga tidak memakan waktu yang lama. Dari hasil penelitian dan pengembangan bioteknologi, ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan untuk pelestarian keanekaragaman hayati. Antara lain adalah menunjang ketahanan pangan dan peningkatan ketersediaan bahan pangan untuk para hewan ternak. Lalu juga bisa meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman, dan juga konservasi hewan ternak agar masyarakat dapat mempertahankan plasma nutfah sehingga tidak punah. Serta juga bisa digunakan untuk melakukan cloning terhadap beberapa spesies tumbuhan yang hampir punah, sehingga kepunahan spesies-spesies tersebut masih bisa diperlambat. Tapi kita tidak bisa hanya memanfaatkan ilmu bioteknologi tanpa membuat sebuah wadah untuk memulainya. Aku punya gagasan untuk membuat sebuah kawasan pelestarian sekaligus sebagai kawasan wisata seperti cagar alam dalam lingkup yang cukup luas. Cagar alam yang kita buat ini diperkirakan ada sekitar 37 jenis mamalia, 4 jenis primata, 340 jenis burung, 50 jenis reptilia, 18 jenis amfibia, 83 jenis insekta, dan 146 jenis spesies, di mana di dalamnya juga akan ada laboratorium penelitian dan pengembangan bioteknologi untuk membantu pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Tapi kan itu membutuhkan pengukuran dan perhitungan yang cukup banyak. Kita bisa memanfaatkan sistem persamaan linear 3 variabel dan bilangan eksponen untuk menyelesaikan permasalahan dan dalam menyatakan luas kawasan yang dibutuhkan. Gini deh, aku kasih gambaran singkatnya. Kita membutuhkan kawasan fauna 2 kali lebih besar dari kawasan flora, karena fauna membutuhkan lebih banyak ruang gerak. Di sisi lain, kita juga membutuhkan kawasan wisata, sekaligus kawasan penelitian dan laboratorium pengembangan, di mana dana yang dibutuhkan untuk membangun kawasan fauna, flora, dan kawasan wisata berturut-turut adalah 15 miliar rupiah per hektar, 12 miliar rupiah per hektar, dan 17 miliar rupiah per hektar. Dan dana yang disediakan adalah 5 triliun 140 miliar rupiah. Jadi, ada 3 variabel kawasan yang harus dibangun dalam cagar alam kita. Dengan total kawasan yang ada adalah 350 hektar atau 3,5 kali 10 pangkat 5 meter persegi. Dari gambaran singkat tadi, aku memisalkan kawasan fauna dengan variabel X, kawasan flora dengan variabel Y, dan kawasan wisata dengan variabel Z. Lalu, aku sudah temukan beberapa persamaan sebagai berikut. Oh, berarti kita tinggal melakukan metode substitusi dan eliminasi dari beberapa persamaan yang kita temukan tadi. Iya, betul. Sudah aku hitung dengan metode tersebut, dan didapatlah hasil luas setiap kawasan adalah sebagai berikut. Sudah selesaikan perhitungan dan pengukurannya? Semoga dengan dibangunnya cagar alam ini bisa membantu melestarikan spesies-spesies fauna maupun flora di Indonesia agar tidak cepat punah. Mengingat pentingnya keberadaan spesies-spesies fauna maupun flora di lingkungan kita, harusnya kita sebagai sesama makhluk hidup bisa sadar akan pelestarian mereka. Fauna dan flora tersebut memiliki kaitan yang erat dengan kita manusia. Maka dari itu, kami mengajak kalian, para pendengar, untuk turut ikut serta dalam pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Tak terasa kita sudah di penghujung podcast ini. Semoga gagasan dan pesan yang telah kami sampaikan tadi bisa diterima dengan baik oleh kalian semua. Saya Steven, mewakili rekan-rekan kelompok saya, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di proyek-proyek kami selanjutnya. Salam Serviam.